Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizli Halimiyah dari kelas MPIC 3 NIM T 2018-3110. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang pengertian organisasi sistem. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang pengertian organisasi terlebih dahulu. Nah, organisasi di sini merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan definisi sistem itu sendiri menurut MC Lot yaitu sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi sistem tadi dapat dirinci pengertian sistem secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua yaitu unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Dan yang terakhir yaitu suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Di dalam pencapaian tujuan, organisasi sering dihadapkan pada suatu kejadian yang sering tidak diharapkan atau biasa kita sebut sebagai resiko. Nah, untuk mengantisipasi resiko yang teridentifikasi tersebut saat sistem dikembangkan, dibangun pula sistem pengendalian untuk memudahkan manajemen agar sistem organisasi selalu berjalan dengan sesuai apa yang telah kita harapkan. Sedangkan untuk resiko-resiko yang tidak teridentifikasi saat sistem dibuat, manajemen organisasi mengembangkan manajemen resiko, mengidentifikasi peristiwa yang memenuhi kriteria resiko yang ditentukan, dan melakukan respon terhadap peristiwa tersebut dengan tujuan menghilangkan resiko yang mungkin akan timbul. Jadi, dapat dikatakan bahwa resiko yang dapat diprediksi sebelumnya dikendalikan melalui sistem pengendalian internal. Sedangkan untuk pengendalikan risiko yang tidak dapat diprediksi yaitu dilakukan melalui manajemen risiko. Jadi, dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi sistem merupakan sekumpulan orang-orang yang terintegrasi, yang tersusun dalam kelompok-kelompok dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Maka pemaparan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya sebagai pemateri kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Lukman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kontingensi. Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi. Namun, sebuah sistem pengendalian tentu hanya efektif untuk situasi atau organisasi ataupun perusahaan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut teori kontingensi tidak ada yang namanya rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi. Dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa semua komponen dari suatu organisasi harus terdapat kecocokan atau kesesuaian antara satu dengan yang lain. Ketika tidak ada kecocokan ataupun komponen yang satu tidak berkesinambungan dengan komponen yang lain, maka tidak akan terpadu atau tersusun sebagai organisasi atau perusahaan. Maka jadi harus berkesinambungan antara komponen-komponen tersebut. Ada beberapa variabel-variabel tentang teori kontingensi. Saya akan menyebutkan variabel-variabelnya tersebut. Yang pertama adalah variabel yang terikat dengan unsur ketidakpastian. Yang kedua yaitu variabel yang terikat dengan teknologi interdependensi perusahaan. Yang ketiga, variabel yang terikat dengan industri. Dan yang keempat, variabel misi dan strategi kompetitif. Yang kelima,
variabel misi dan strategi dengan faktor yang dapat diobservasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Abidin, NIM T 2018-3082. Jadi di sini saya ingin menerangkan tentang faktor kontingensi dalam memahami organisasi. Jadi pentingnya faktor-faktor kontingensi ini perlu dipertimbangkan dalam merancang organisasi. Baik dipandang secara teknologi yang digunakan berpengaruh besar terhadap lingkungan eksternal, tujuan dan strategi serta budaya dari organisasi tersebut. Yang pertama adalah ukuran organisasi atau size dapat dilihat dari organisasi secara keseluruhan atau dilihat dari sudut pandang divisional. Kedua, teknologi yang digunakan organisasi yang dimaksud dengan alat teknik maupun aksi yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Yang ketiga, lingkungan eksternal yang dimaksud dengan beberapa batasan luar organisasi seperti pemerintahan, pelanggan, pemasok, dan komunitas keuangannya. Keempat, tujuan dari strategi organisasi. Hal ini didefinisikan tujuan dan teknik kompetensi yang dilakukan oleh organisasi. Kelima, budaya organisasi yang dimaksud dengan nilai yang mendasari suatu organisasi dalam bertindak. Jadi kelima faktor di atas itu menjadi suatu acuan atau dimensi struktural yang dijelaskan dalam makalah yang tercantum ini saling keterkaitan. Dalam hal ini faktor kontingensi tertentu akan mempengaruhi dimensi secara struktural atau keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.